Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, selamat bertemu lagi bersama kami Gagator Teknisi Keliling di bidang pengeboran air. Oke sahabat, kali ini kita akan berbagi lagi sahabat ya, cara menyetel ampere atau cara menyeimbangkan antara tekanan angin dengan air yang dihisap sahabat ya. Ini pompa jet pump 375 yang menggunakan tabung dan pipa 2 seperti ini ya. Jadi cara untuk menyetelnya seperti ini sahabat ya, karena di video kita sebelumnya banyak yang bertanya bagaimana katanya untuk menyeimbangkannya dan harus di berapa jarumnya, ini harus di berapa, dan bagaimana untuk cara menyetelnya. Nah, di video ini kita akan bedah tuntas sahabat ya. Jadi untuk langkah yang pertama, kita pompa jet pump harus menggunakan stop crank seperti ini sahabat ya, karena bukan akal-akalan kita yang para tukang, karena ini memang dari pabriknya kita dianjurkan seperti ini ya, menggunakan stop crank sahabat ya. Nah ini sahabat ya, kita simak sama-sama, dan ingat nontonnya jangan di skip-skip agar tidak gagal paham sahabat ya. Untuk langkah pertama, sebelum kita hidupkan, kita tutup bagian keran di sininya ya, sampai mentok, sampai rapat. Lalu kita hidupkan pompanya ya. Nah, jika sudah hidup seperti ini, sampai dia otomatis sendiri. Jika sudah berhenti, ini berhenti dia di angka 30 sahabat ya. Dia berhenti di angka 30. Jadi untuk patokannya ini tidak harus di 30 ataupun di 40, tergantung permukaan air di dalam sumur bornya ya. Dan jika yang menggunakan otomatis yang masih berfungsi seperti ini, biarkan dia sampai mati. Dan untuk yang tidak menggunakan otomatis lagi, sampai dia jarumnya diam, tidak bergerak lagi seperti ini sahabat ya. Nah ini ya. Nah jika sudah diam seperti ini, lalu kita buka dari sininya dengan sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus. Nah jika dia sudah hidup lagi seperti ini, jika ampernya terus naik, kita besarkan lagi. Nah ini sahabat ya, jika si ampernya turun, kita kecilkan. Jika dia naik, kita kendorkan. Kita buka perlahan sedikit demi sedikit ya, ini kerannya, sampai dia seimbang sahabat ya. Nah jika dia turun seperti ini, kita kecilkan sedikit. Nah ini sahabat ya, berarti dia stabil di angka 19 ya. Ini tidak bergantung kepada harus, misalkan otomatisnya 30 terus harus stabilnya di mana, tidak ya. Jadi untuk stabilnya ini sampai jarumnya ini tidak naik ke atas dan tidak turun ke bawah, sampai seimbang dia ya, tidak naik dan tidak turun, diam dia ampernya ini sahabat ya. Jarum ampernya ini diam, tidak bergerak sama sekali ya. Jadi kalau misalkan lama-lama dia turun ampernya, mainkan di bagian sininya sahabat ya, di kerannya. Berarti kalau ampernya menurun, lama-lama menurun, ininya dikecilkan sahabat ya, dikecilkan. Dan jika ampere ininya semakin lama semakin naik, dibuka ininya sahabat ya. Nah inilah fungsinya keran untuk menyetel pompa jet pump sahabat ya. Ini bukan akal-akalan tukang ya, karena ini memang diharuskan, diwajibkan dari pabrikannya sahabat ya. Kalau sobat membeli pompa baru pasti mendapatkan buku panduannya, dan ini memang diharuskan menggunakan stop keran, bukan akal-akalan kita para tukang ya. Jangan sampai
tidak menggunakan keran atau menggunakan keran terus kerannya dibuka full seperti ini. Nah, ini dari bunyinya saja sudah lain. Ini kalau di dalam sumur bor sama sekali tidak akan ada keluar, dan ini yang keluar hanya angin ya. Ini airnya sedekat ini yang keluar hanya angin ya, hanya busa seperti ini. Apalagi kalau posisi klep dan mata jetnya ada di bawah sumur bor ya, di kedalaman 10 meter ataupun 20 meter. Jika sumur bor yang menggunakan pompa jet pump ini tetap harus memiliki stop keran seperti ini untuk tekanan, karena ini sifatnya yang ini mendorong tekanan angin dari sini ataupun tekanan kipas impeller. Kalau yang tidak menggunakan ini tetap masih ada tekanan ya dari tekanan kipas impellernya. Jadi dia mendorong dan dia menghisap ke bagian sini. Ini mendorong, ini menghisap ya. Jadi inilah fungsinya keran, kenapa sumur bor pompa jet pump harus menggunakan keran ya. Nah, ini ketika kita buka full, airnya sama sekali hampir tidak keluar karena ini busa ya. Anginan sedekat ini sahabat ya. Sedekat ini hampir tidak keluar, apalagi kalau posisi mata jetnya atau klepnya berada di dalam sumur bor di kedalaman 20 meter ataupun lebih. Jadi jika teman-teman mengalami hal seperti ini, tiba-tiba pompa jet pumpnya ampernya ngedrop turun ke bawah dan airnya tidak keluar ataupun keluar pun kecil, jadi solusinya tutup kerannya seperti ini, tutup habis sampai dia naik sendiri ampernya. Ini karena airnya dekat, jadi tidak perlu kita pancing, dia naik sendiri sahabat ya. Tapi kalau ini jauh, klepnya jauh, mata jetnya jauh, ini biasanya harus dipancing dulu dari sini sahabat ya. Tunggu sampai dia otomatis sendiri sahabat ya. Jangan dibuka dulu kalau belum otomatis, terkecuali yang otomatisnya sudah tidak aktif lagi, sudah tidak berfungsi lagi. Tunggu saja sampai jarumnya diam, baru buka ya. Karena ini otomatisnya masih bagus, masih berfungsi, jadi akan kita tunggu sampai dia otomatis ya. Nah, ini sahabat ya, dia sudah mulai otomatis lagi. Ini otomatisnya tetap di yang tadi, di angka 30, lalu kita buka lagi secara perlahan-lahan. Jadi kita buka lagi sedikit demi sedikit ya. Nah, dia sampai stabil lagi sahabat ya, sampai dia tidak naik dan tidak turun lagi. Airnya kencang sahabat ya. Ini kita bandingkan keluar airnya ketika kita loskan tidak menggunakan keran, kerannya diloskan, dihabiskan, dan kita gunakan kerannya sebagai tekanan ya sahabat ya. Keluar airnya deras dan ampernya pun seperti ini sahabat ya. Nah, ini sahabat ya, tutorial singkat cara menyetel, menyeimbangkan pompa air jet pump yang menggunakan tabung. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu lagi di video kita selanjutnya.